Atau mungkin semua ayat yang ada di dalam Al-Quran, atau semua surah yang ada di dalam Al-Quran. Mana yang mau kita pakai? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah atas semua curahan nikmat dan karunia yang telah Ia berikan kepada kita. Salawat beriringkan salam, mari sama-sama untuk kita tetap senantiasa memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di hari kiamat kelak kita berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Teman-teman Ruqyasi, Ruqyah Syar'iyah Simalungun yang dirahmati Allah. Setelah kita memahami, dan kemarin kita sudah mempelajari tentang bolehnya membaca ayat-ayat suci Al-Quran dengan niat dan tujuan untuk kesembuhan. Artinya, sebagai metode pengobatan melalui Al-Quran, yang dimana kita mengharapkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini banyak mungkin di antara kita yang merasa bingung. Kita banyak yang merasa tidak tahu apa ya yang mesti aku baca, ayat yang mana yang harus dibaca, surah apa yang bisa kita lantunkan untuk meruqyah terhadap orang yang dalam keadaan sakit, ataupun untuk meruqyah diri kita sendiri. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, berarti kan yang menjadi pertanyaannya, apakah ayat-ayat yang digunakan hanya ayat-ayat pilihan saja? Apakah ada ayat-ayat pilihan yang memang ini meski kita lantunkan? Atau mungkin semua ayat yang ada di dalam Al-Quran, atau semua surah yang ada di dalam Al-Quran, mana yang mau kita pakai? Masya Allah, mana? Jadi kita bingung ya, bingung. Sementara maaf nih, ada pula di antara kita yang tidak hafal Al-Quran, hafalnya cuma satu, Al-Fatihah. Ada pula surah yang lain, hafalnya cuma satu, surah Al-Ikhlas. Loh, kok bisa ikhlas, Bu? Ya, ikhlas aku, karena surahnya pendek kok. Jadi ketika kita suruh meruqyah, meskipun hanya untuk meruqyah mandiri atau meruqyah dirinya sendiri, ya aku aja nggak hafal ayatnya. Jadi mana ya ayat yang mesti aku baca? Apa ya surah yang bisa aku lantunkan? Jadi penuh dengan kebingungan, penuh dengan kebimbangan. Tapi di sini insya Allah kita akan menjawab semua pertanyaan ini, dan nantinya kita insya Allah akan bisa memahami ayat-ayat yang mana yang bisa kita bawa, ayat-ayat mana yang bisa kita ucapkan, yang bisa kita bacakan, surah-surah yang mana yang bisa kita lantunkan, sehingga kita bisa meruqyah diri kita sendiri, ataupun kita bisa meruqyah keluarga maupun orang lain. Teman-teman Ruqyasi, Ruqyah Syar'iyah Simalungun yang dirahmati Allah, di sini kita akan mengemukakan salah satu dalil
yang bersumber dari Al-Quran. Bahkan nanti ada beberapa hadis yang akan kita kemukakan. Salah satu dalil yang bersumber dari Al-Quran, yang kita ambil dari Al-Quran, surahnya adalah surah Al-Isra ayat 82. Jadi surah Al-Isra ayat 82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa wa rahmah lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran itu adalah sesuatu yang mengandung obat, yang mengandung penawar, yang dapat memberikan kesembuhan dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Mari kita lihat bagaimana maksud dari ayat ini. Al-Hafidz Imam Al-Dhahabi rahimahullah memaparkan di dalam salah satu kitabnya At-Tibbun Nabawi, wa nunazzilu minal Qur'an ma kulluhu shifa. Artinya, maknanya, maksudnya, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, dan kami turunkan dari Al-Quran itu ma kulluhu shifa, yang semuanya itu adalah merupakan obat. Masya Allah. Yang semuanya itu adalah sesuatu yang bisa mendatangkan obat, adalah sesuatu yang bisa menjadi penawar, yang semuanya itu adalah sesuatu yang bisa mendatangkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma kulluhu. Apa ma kulluhu itu? Baik dari ayat-ayatnya maupun dari surah-surahnya. Masya Allah. Jadi tidak ada ayat-ayat pilihan, tidak ada surah-surah pilihan. Semua ayat yang ada di dalam Al-Quran, ma kulluhu shifa. Semua ayatnya itu kalau kita baca, insya Allah, ma kulluhu shifa, adalah sesuatu yang bisa menjadi obat, penawar, bahkan insya Allah bisa mendatangkan kesembuhan atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan surah-surahnya. Ma kulluhu shifa, semuanya juga adalah sesuatu yang menjadi obat, bisa mendatangkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagi kita yang mungkin hanya bisa menghafal beberapa surah saja dari ayat-ayat Al-Quran atau dari surah-surah Al-Quran, maka insya Allah jadikanlah surah yang kita hafal tersebut sebagai bacaan yang kita niatkan untuk mengharapkan kesembuhan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruqyahlah dengan surah yang kita hafal tersebut. Meskipun kita hanya bisa mengingat beberapa ayat saja dari ayatul Quran, maka bacakanlah ayat-ayat itu. Kemudian niatkan, memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan kesembuhan dari semua jenis penyakit yang selama ini kita alami melalui Al-Quran ataupun ayat-ayat yang masih kita ingat walaupun hanya sedikit. Insya Allah. Kayaknya aku cuman hafal surah Al-Ikhlas. Bacakan surah Al-Ikhlas itu. Bacakan. Kayaknya aku cuman hafal surah Al-Fatihah. Bacakan surah Al-Fatihah itu. Bacakan. Kayaknya aku cuman ingat satu surah aja. Apa itu? Surah An-Nas. Bacakan surah An-Nas itu. Lalu niatkan untuk kesembuhan. Mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memohon agar Allah memberikan kesembuhan dari semua penyakit
yang ada di dalam tubuh kita. Masya Allah. Ma kulluhu shifa. Jadi semua ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, termasuk juga semua surah-surah, dari mulai surah Al-Fatihah, kemudian surah Al-Baqarah, bahkan sampai terakhir dari surah Al-Quran tersebut, surah Al-Falaq dan surah An-Nas, maka semuanya adalah sesuatu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang fungsinya bisa menjadi obat, bisa mendatangkan kesembuhan, bisa menjadi penawar dari penyakit yang selama ini kita alami, baik itu penyakit medis maupun penyakit non medis, gangguan jin ataupun sihir. Teman-teman Ruqyah Ruqyah Syar'iyah Simalungun yang dirahmati Allah. Nah, itu masih satu saja kita ambil dalilnya yang bersumber dari Al-Quranul Karim, dan surahnya terdapat di dalam surah Al-Isra ayat 82. Nah, di dalam satu riwayat, hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah masuk ke rumahnya. Maksudnya Rasul pernah masuk ke rumah Aisyah pada saat itu. Nah, ketika itu Aisyah sedang diobati oleh seorang perempuan. Masya Allah. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada perempuan itu, "Alijiha bi kitabillah." Obatilah Aisyah itu dengan Al-Quran, dengan kitab Allah. Artinya apa? Ketika kita ingin mengobati orang lain, maka obatilah orang tersebut dengan Al-Quranul Karim. Apa saja ayat yang mau kita gunakan, apa saja bisa. Atau apa saja ya surah yang akan kita bacakan, surah apapun jadi. Jadi, alijiha bi kitabillah. Obatilah Aisyah itu dengan kitab Allah. Obatilah Aisyah itu dengan Al-Quran. Masya Allah. Jadi jelas ya? Jelas. Tidak ada ayat-ayat pilihan yang kemudian kita tujukan dengan niat-niat tertentu. Itu tidak perlu. Yang penting semua ayat boleh kita baca. Semua surah boleh kita gunakan. Untuk apa? Untuk kita meruqyah terhadap penyakit yang kita alami, ataupun meruqyah orang lain. Imam Ibnu Battal di dalam kitabnya Syarah Sahih Al-Bukhari, semua ayat Al-Quran pada dasarnya bisa digunakan dalam terapi ruqyah. Masya Allah. Beliau berkata, kata Imam Ibnu Battal, apabila diperbolehkan ruqyah dengan al-mu'awwidzatain, yaitu dengan surah Al-Falaq dan surah An-Nas maksudnya, sedang keduanya adalah dua surah dari Al-Quran. Ini kan merupakan dua surah dari Al-Quran. Maka ruqyah menggunakan ayat-ayat Al-Quran yang lain adalah sama seperti dalam hal ini kebolehannya, karena seluruhnya adalah Al-Quran. Masya Allah. Jadi kita pun mau membaca surah Al-Ikhlas, ya toh itu juga merupakan bahagian dari surah Al-Quran dan memang termaktub di dalam Al-Quran. Kalaupun kita hanya ingin membaca surah Al-Fatihah, ya sama saja. Itu juga merupakan bagian surah dari Al-Quran dan bagian dari Al-Quran itu sendiri. Maka dalam hal ini boleh mana saja surah yang mau kita baca ataupun ayat-ayat mana yang ingin kita lantunkan. Demikian yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan kita tidak bingung lagi, kita tidak merasa panik. Apa ya surah yang harus aku baca? Yang mana ya ayat yang ingin aku lantunkan?
Jadi tidak perlu semua ayat-ayat di dalam Al-Quran, semua surah-surah yang ada di dalam Al-Quran boleh untuk kita baca, kita gunakan dengan metode ruqyah. Tujuannya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengharapkan kesembuhan dari semua penyakit yang kita alami, baik itu penyakit medis maupun penyakit non medis, gangguan jin ataupun sihir. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.